Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik. Hari ini kita melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Setelah ini, Ustadzah akan membacakan sebuah paragraf yang berjudul Kelinci untuk Indra. Yuk kita simak bersama-sama. Jangan lupa baca di buku kalian masing-masing ya. Kelinci untuk Indra. Saat kerja kelompok di rumah Adit, Gina banyak bercerita tentang kelinci kesayangannya. Veronica dan Alice juga turut bercerita tentang lucunya tingkah kelinci peliharaan Gina. Tak sengaja, Indra, adik-adik mendengar percakapan mereka. Sedari dulu, ia memang ingin punya binatang peliharaan. Namun, ibu belum memberinya izin karena Indra dianggap masih terlalu kecil. Malam harinya, saat berkumpul di ruang keluarga, Indra kembali menyampaikan keinginannya untuk memelihara binatang kepada ibunya. Binatang peliharaan itu bukan hanya untuk diajak bermain, tetapi juga harus dijaga dan dirawat agar tetap sehat. Kamu harus rutin memberinya makan dan membersihkan kandangnya. Apa Indra yakin akan merawat binatang peliharaanmu dengan baik? Makanmu saja masih harus selalu ibu ingatkan, kata ibu. Indra janji akan merawatnya dengan baik, Bu, rengek Indra. Boleh, tetapi nanti jika kamu sudah besar, saat sudah bisa mengurus keperluanmu sendiri ya, ucap ibu. Kenapa selalu tidak boleh? Indra kan sudah besar. Lagi pula, memelihara binatang itu kan hak setiap orang, Bu. Boleh ya, ucap Indra sambil merajuk kepada ayahnya. Wah, anak kita sepertinya memang sudah besar, Bu. Sudah mengerti apa itu hak, ucap ayah sambil melirik ibu. Iya, hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita dapatkan, ayah, ucap Indra meyakinkan ayahnya. Benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Ayah mengulang kata-kata Indra. Baiklah, hari Minggu nanti ayah akan membelikanmu kelinci, lanjut ayah. Hore, alhamdulillah, terima kasih ayah, ucap Indra dengan riang. Hari Minggu pun tiba. Ayah menepati janjinya membelikan seekor kelinci untuk Indra. Ayah mengajak Indra dan Adit untuk membantunya membuat kandang kelinci dari papan bekas. Ayah menjelaskan pada Indra dan Adit bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat kandang kelinci. Seperti tempat makanan dan minuman kelinci, nampan penadah kotoran, ketinggian atap, serta luas kandang yang sesuai. Adit dan Indra memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap petunjuk ayah selama mengerjakan pembuatan kandang kelinci itu. Mereka bekerja sama untuk membuat kandang yang nyaman untuk kelinci peliharaan Indra. Nah, Indra, hakmu untuk memelihara kelinci sebagai hewan peliharaan telah terpenuhi. Sekarang giliran untuk memenuhi kewajiban terhadap hewan peliharaanmu tersebut, ucap ayah sewaktu kandang selesai dibuat. Kewajiban itu apa ya? Tanya Indra. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang, ucap ayah. Apa saja kewajiban yang harus aku kerjakan ya? Tanya Indra. Misalnya, memberi makan dan minum kelincimu, menjaga kebersihan kandangnya, serta mengajak mereka bermain.
Meskipun hewan, kamu harus memperlakukan kelincimu dengan baik. Tidak boleh menyakitinya. Jelas, Ayah. Wah, banyak sekali kewajibanku ya, seru Indra. Jangan khawatir, Indra. Aku dan Kak Ranti akan membantumu. Kita akan membagi tugas dan kewajiban kita, sehingga terasa ringan dikerjakan, usul Adit. Benar sekali. Berbagai tugas akan membuat pekerjaan lebih ringan. Bergotong royong dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan adalah perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ayah menjelaskan. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yaitu, yang pertama adalah hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kedua, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan. Tiga, hidup rukun dan saling membantu dapat meringankan pekerjaan. Yang keempat adalah pekerjaan yang sulit atau berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, setelah kita selesai membaca paragraf yang berjudul mengenai kelinci untuk Indra tadi, kita akan masuk pada pelajaran PPKN. Nah, kita akan mempelajari kembali mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bersimbolkan dengan bintang. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini bersimbolkan rantai emas. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berlambangkan pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dilambangkan kepala banteng. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Sekarang kita masuk pada halaman 12. Silahkan kalian amati gambar-gambar yang ada di halaman 12 dan 13. Gambar pertama yaitu hari Minggu lalu ayah mengajak Adit dan Indra ke pasar hewan untuk membeli kelinci. Mereka pergi dengan menggunakan komuter lain, yaitu kereta api yang menghubungkan stasiun-stasiun dalam kota. Mereka mengantri dengan tertib. Gambar kedua yaitu hari itu kereta tak sepadat biasanya. Ayah, Adit, dan Indra bisa duduk dengan leluasa. Saat memperhatikan sekitar, Adit mendapati bahwa ada gerbong yang hanya diisi oleh penumpang wanita saja. Adit pun menanyakan hal tersebut pada ayahnya. Gerbong itu memang dikhususkan bagi para wanita untuk mencegah pelecehan terhadap wanita di dekat kereta, kata ayah. Gambar ketiga. Kereta sedang berhenti di stasiun. Lalu seorang nenek masuk ke dalam gerbong. Melihat tak ada bangku kosong yang tersisa lagi, ayah pun mempersilahkan nenek tersebut untuk duduk di tempat duduk prioritas. Gambar keempat. Adit melihat stiker yang tertempel di atas tempat duduk prioritas. Lalu bertanya kepada ayahnya mengenai ilustrasi yang ada pada stiker tersebut. Tempat duduk prioritas adalah tempat duduk yang khusus disediakan untuk orang-orang yang diutamakan.
Coba kamu perhatikan ilustrasi pada stiker tersebut. Siapa saja orang yang diutamakan tersebut? Tanya ayah. Adit pun memperhatikan ilustrasi pada stiker seraya berkata, orang lanjut usia, ibu hamil, penyandang cacat, dan ibu yang membawa balita. Benar sekali, ucap ayah sambil tersenyum. Tak terasa mereka sudah sampai di stasiun tujuan. Setelah kalian melihat gambar-gambar yang ada di buku kalian di halaman 12-13, kalian bisa mengetahui makna gambar cerita atau cerita bergambar. Cerita gambar adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh cerita gambar adalah ilustrasi. Gambar ilustrasi biasanya digunakan untuk mendukung sebuah bacaan atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Sedangkan gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau menyampaikan informasi. Sedangkan gambar ilustrasi memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah menarik perhatian seseorang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut. Yang kedua adalah memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang ketiga adalah sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Yang keempat adalah memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang kelima adalah sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Baik anak-anak, yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah cerita gambar adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi